Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Alifia. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211231110017. Di sini saya akan menjawab tugas 14 dari komunikasi organisasi. Jadi yang pertama ada buatlah analisis gaya kepemimpinan Bapak A dan identifikasi faktor-faktor yang mungkin terjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Jadi menurut pendapat saya, gaya kepemimpinan Bapak A ini terlalu otoriter dan jarang memberikan umpan balik positif atau penghargaan kepada karyawannya. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide baru. Terus faktor penyebab karyawan merasa tidak termotivasi itu ada beberapa faktor. Menurut saya, yang pertama ada karyawan mungkin merasa bingung mengenai peran dan harapan yang diharapkan dari mereka karena kurangnya komunikasi yang jelas. Karyawan yang bekerja keras mungkin tidak mendapatkan pengakuan atau apresiasi dari Bapak A ini yang dapat menyebabkan kurangnya motivasi. Jika tidak ada peluang untuk mengembangkan dan kemajuan karir, karyawan mungkin merasa tidak termotivasi untuk berkinerja tinggi. Dan ada juga komunikasi yang tidak jelas atau minim informasi tentang tujuan dan arah perusahaan dapat menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan di antara karyawan. Karyawan mungkin merasa diabaikan atau kurang diperhatikan secara pribadi oleh Bapak A. Terus yang kedua, desain program pelatihan kepemimpinan baru yang mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan modern dan membantu Bapak A mengubah gaya kepemimpinannya, seperti menurut saya studi kasus tentang organisasi yang sukses dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, teknik-teknik komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan, pentingnya pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, strategi pengembangan dan cara memberikan umpan balik konstruktif, dan ada juga pentingnya pengakuan dalam meningkatkan motivasi untuk karyawan, strategi pengakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan modern, bagaimana membangun hubungan dan keterlibatan pribadi dengan karyawan, terus juga latihan keterlibatan pribadi dalam konteks kepemimpinan. Metode pelatihannya bisa dengan penjelasan prinsip-prinsip dengan presentasi yang melibatkan partisipasi aktif dari Bapak A. Diskusi mengenai penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan modern dalam situasi nyata, sesi latihan untuk mengasah keterampilan baru yang bakal diperoleh oleh Bapak A, menganalisis studi kasus organisasi yang sukses dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan modern. Dan yang ketiga ada juga bagaimana proses implementasi program pelatihan dengan menggandeng tim HR dan manajemen senior perusahaan XYZ. Yang pertama, menurut saya, seperti kolaborasi dengan manajemen senior dan tim HR untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan tujuan yang ingin dicapai. Libatkan tim HR dalam perancangan rinci program pelatihan termasuk jadwal, materi, dan metode pelatihan. Komunikasi tujuan, manfaat, dan rencana pelatihan kepada seluruh organisasi. Manajemen senior dapat memberikan dukungan visibilitas dan membahas pentingnya perubahan kepemimpinan. Ada juga membuat pertemuan dengan manajemen senior untuk mendapatkan dukungan dan keterlibatan aktif mereka, mengakui dan memberikan apresiasi kepada manajemen senior dan tim HR yang telah kontribusi dalam kesuksesan dalam pelatihan Bapak A. Dan yang terakhir, menyesuaikan program secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Yang keempat, bagaimana melakukan evaluasi efektivitas program pelatihan setelah implementasi. Menurut saya, tentukan kriteria evaluasi yang terkait dengan tujuan program. Misalnya peningkatan keterampilan, kepemimpinan, motivasi karyawan, atau peningkatan kinerja tim. Gunakan metode evaluasi yang mencakup data kuantitatif, misalnya survei, ujian pengetahuan, dan kualitatif, misalnya wawancara atau diskusi kelompok untuk mendapatkan gambaran agar karyawan lebih termotivasi lagi. Lakukan survei kepada peserta program untuk menilai kepuasan mereka terhadap konten penyajian dan dampak pelatihan terhadap pekerjaan sehari-hari mereka. Lakukan wawancara
atau diskusi kelompok dengan peserta, karyawan, manajemen senior, dan tim HR untuk mendapatkan pandangan lebih dalam tentang dampak program. Bandingkan hasil evaluasi dan dengan tujuan awal program untuk menilai sejauh mana program mencapai sasaran yang ditetapkan. Terus kumpulkan umpan balik dari manajemen senior, tim HR, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Jika ada area di mana program tidak mencapai target, mempertimbangkan perbaikan dan peningkatan untuk implementasi program berikutnya. Buat laporan evaluasi yang menyajikan temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah untuk meningkatkan program pelatihan di masa mendatang. Sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.